Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Nova Saida. Saya dari kelas 12 Agama 1. Di sini saya akan membawakan materi tarjih. Tarjih secara bahasa berarti menguatkan, sedangkan secara istilah tarjih adalah menguatkan salah satu dalil yang berbenturan atau ta'arud berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalil yang dikuatkan disebut dengan rajih dan dalil yang dilemahkan disebut dengan marjuh. Tarjih dilakukan jika dalil yang ta'arud atau berbenturan tidak dapat dikompromikan dan tidak ada yang dinasahkan atau dihapus pemberlakuan hukumnya. Contohnya, mendahulukan dari riwayat Aisyah tentang wajibnya mandi bila terjadi persetubuhan. Dari riwayat Abu Hurairah mengatakan mandi diwajibkan bila keluar air mani. Syarat-syarat tarjih. Kedua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Kedua dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. Hukum mengamalkan tarjih. Abu Bakar Al-Bakilani menjelaskan bahwa wajibnya mengamalkan dalil yang rajih itu apabila usaha tarjih berlaku secara meyakinkan atau qat'i, dan tidak diwajibkan bila usaha tarjih dilakukan secara zanni. Macam-macam tarjih. Yang pertama, tarjih bin an-nusus atau tarjih di antara dua nas, yaitu tarjih di antara ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis. Yang kedua, tarjih bain al-qisah atau tarjih di antara dua kias, yaitu tarjih di antara dua kias. Dari segi sanad, menguatkan hadis yang sanadnya lebih banyak daripada yang sanadnya sedikit. Mentarjih hadis yang diterima dengan dipelihara perawinya melalui hafalannya daripada hadis yang diterima dan dipelihara melalui tulisan. 2. Pentarjihan dengan melihat riwayat itu sendiri. Mentarjih hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah dari hadis yang sanadnya terputus. 3. Pentarjihan melalui cara menerima hadis itu sendiri dari Rasulullah, menguatkan hadis yang langsung didengar dari Rasulullah SAW. Teks yang mengandung perintah didahulukan dari teks yang menunjukkan kebolehan saja, karena dengan melaksanakan perintah hukum bolehnya telah terbawa sekaligus. Apabila salah satu hukum teks itu mengandung bahaya, sedangkan teks yang lainnya menyatakan boleh saja, menurut jamhur ulama, teks yang mengandung bahaya itu lebih didahulukan. 1. Mendahulukan salah satu dalil yang mendapatkan dukungan dari dalil lain, baik itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, maupun logika. 2. Mendahulukan salah satu dalil yang sesuai dengan amalan petunjuk Madinah atau diamalkan Khulafaur Rasyidin. 3. Dikuatkan nas yang menyebabkan ilat atau motivasi, hukumnya dari nas yang tidak menyebabkan ilatnya. 1. Menguatkan kias yang hukum asalnya bersifat qat'i dari kias yang hukum asalnya bersifat zonni. 2. Dikuatkan kias yang ilatnya didukung oleh dalil khusus dari kias yang ilatnya tidak didukung oleh dalil khusus. 3. Dikuatkan kias yang hukum asalnya bersifat khusus dari kias yang hukum asalnya bersifat umum. Dikuatkan hukum furu' yang datang kemudian dari asalnya, kias, yang hukum furu'nya lebih dahulukan dari hukum asalnya. Dikuatkan hukum furu' yang ilatnya diketahui secara qat'i dari hukum furu' yang ilatnya bersifat zanni. Dikuatkan dari hukum furu' yang ditetapkan berdasarkan sejumlah logika atau nas dari hukum furu' yang hanya didasarkan kepada logika nas secara rinci. 1. Menguatkan ilat disebut dalam nas atau ilat yang disepakati dari ilat yang tidak disebutkan dalam nas atau disepakati keberadaan sebagai ilat. 2.
menguatkan ilat yang ditetapkan melalui pengujian, analisis, dan pemilihan ilat yang dilakukan mujtahid dari ilat yang ditetapkan melalui cara munasabah atau keserasian cara ilat dengan hukum. 3. Mengetahui ilat yang diisyaratkan oleh nas atau ilat yang ditetapkan melalui munasabah. Karena isyarat dari nas lebih baik dari ilat yang ditetapkan berdasarkan dugaan mujtahid. 1. Menguatkan ilat yang bisa diukur dari ilat yang bersifat relatif dan tidak bisa diukur. 2. Menguatkan ilat yang sifatnya bisa dikembangkan pada hukum lain dari ilat yang sifatnya terbatas pada satu hukum. 2. Menguatkan ilat yang berkaitan dengan kemaslahatan atau pokok penting dari ilat yang hanya berkaitan dengan kemaslahatan yang bersifat hajah atau penunjang. 4. Menguatkan ilat yang secara jelas melatar belakangi suatu hukum dari ilat yang sifatnya hanya merupakan indikator yang melatar belakangi suatu hukum. Baiklah, hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ila liqa, massalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.